Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mendengarkan video dari Ustadz Abdul Hakim Abdad yang memvonis sesat Jamaah Tabligh. Mari kita dengar. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Itu firqah sufi terbesar pada abad ini saat ini. Itu salah satu tarekat sufi ya. Katanya kelompok sufi terbesar saat ini adalah Jamaah Tabligh. Dari sini saya mau katakan bahwa Ustadz Abdul Hakim Abdad dia tidak paham apa itu sufi, apa itu tasawuf. Menurut dia sufi itu adalah orang-orang yang sesat. Terus dia katakan salah satu kelompok sufi yang paling sesat saat ini, yang paling besar sesatnya saat ini adalah kelompok Jamaah Tabligh. Kalau boleh saya katakan, hai Ustadz Abdul Hakim Abdad, di mana sesatnya Jamaah Tabligh? Jamaah Tabligh itu adalah orang yang hari-harinya menyebarkan agama Allah. Kalau menurut engkau Jamaah Tabligh itu sesat, sesatnya di mana? Bila perlu antum hadir di majelis mereka. Lihat apa yang mereka lakukan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa hal sesat apa yang mereka perbuat. Kalau ada, beritahukan kepada kami agar kami memperbaiki. Apa yang sesat dari Jamaah Tabligh? Itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka jamaah tabligh, mereka mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mau bangun tidur, mereka memakai adab tidur. Masuk kamar mandi, memakai adab masuk kamar mandi. Masuk masjid, memakai adab masuk masjid. Itu amalan Jamaah Tabligh. Apa jamaah? Jamaah perkumpulan. Tabligh adalah salah satu dari 4 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh yang ketiga, sifat tabligh itu menyampaikan. Sekumpulan orang yang disebut jamaah menyampaikan apa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka disebut Jamaah Tabligh. Tapi sebenarnya mereka tidak menamakan diri mereka Jamaah Tabligh. Mereka adalah sekelompok orang yang melanjutkan tugasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah mereka ketuk. Untuk mengajak apa? Untuk mengajak sholat. Bukan untuk mengajak minum-minuman keras, nauzubillah. Karena Muhammad Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh, itu seorang sufi 100%. Penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Huruf keluar. Katanya sufi itu ilmu yang dihasilkan lewat mimpi-mimpi. Ilmu siapa yang dari sufi, yang dari tasawuf, yang menghasilkan ilmu lewat mimpi-mimpi? Wahai Ustadz Abdul Hakim Abdad, jangan ngawur antum. Sufi itu ilmunya dari Al-Quran dan hadis. Makanya ulama-ulama tarekat kami itu adalah yang mu'tabarah, yang diakui keabsahan ilmunya. Ilmunya bersanad. Makanya silsilah tarekat itu yang menjadi mursyid itu bersanad. Terus jadi gurunya nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada itu ilmu lewat mimpi. Ini ditafsirkan oleh Muhammad Ilyas sebagai pendiri Jamaah Tabligh, seorang sufi, bahwa kewajiban khurud. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Kapan Maulana Ilyas mengatakan aku diperintah oleh Allah seperti Allah memerintah para nabi dan rasul? Kapan? Antum jangan menyebar-nyebar fitnah di tengah-tengah umat muslim. Kami mohon jangan tebar fitnah.
Karena umat ini banyak sekali fitnah. Jangan antum tambah-tambah lagi fitnah. Nah, ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini. Karena ajaran khurudnya itu. Sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia. Kalau sampai kafirnya jamaah tabligh karena khuruj antum harus paham dulu apa itu khuruj. Khuruj itu keluar. Untuk ngapain keluar? Apakah untuk meninggalkan anak istri? Tidak. Memang anak istri ditinggalkan, tapi dikasih bekal. Keluar khuruj fi sabilillah, keluar di jalan Allah untuk islah diri. Karena tiap hari kita bekerja, tiap hari cari uang, tiap hari sibuk dan urusan dunia. Maka ketika khuruj fi sabilillah 3 hari itu untuk islah diri, untuk memperbaiki diri, lepas urusan dunia, lepas pekerjaan, lepas dulu anak dan istri, lepas segalanya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah 3 hari mantap, tapi ya namanya 3 hari kadang sering kurang, ditambah lagi 40 hari, ditambah lagi sampai 4 bulan. Itu untuk apa? Seakan-akan untuk islah diri, memperbaiki diri, dan bukan untuk memperbaiki orang. Kalau diri sudah bagus, maka di sana kita saling ingat mengingatkan. Luar biasa. Itulah. Jadi sufi beragam sekali. Dan mereka mempunyai cara tersendiri di luar sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesesatan. Kita tidak boleh mengambil satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah di luar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Sesat. Emang cara jemaah tabligh itu keluar dari sunnah. Mana yang keluar dari sunnah? Makan, baca doa, makan berjamaah, tidur juga pakai adab-adab tidur, tengah malam bangun sholat tahajud. Sesatnya di mana? Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita tuh baik atau sesat? Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ini rame-rame saya pimpin, ayo kita sujud rame-rame, sujud. Sesat kita. Saking senangnya mengkafirkan orang, menyesatkan orang, sampai-sampai orang yang sujud pun disesatkan. Subhanallah. Kalau orang yang sujud saja disesatkan, bagaimana orang yang tidak sujud? Apa kami semua harus mengikut antum, menjadi murid antum, baru kami tidak sesat, baru kami dapat surga? Itu kaum sufi membuat cara tersendiri. Dan memang hampir seluruh ahli bid'ah dan sesat membuat cara tersendiri. Tetapi kaum sufi ini mempunyai tarekat kan yang banyak, ratusan. Di Indonesia saja ratusan. Nggak tahu di Malaysia berapa, Ustaz? Sama aja, berarti jumlahnya udah 200 lebih gitu. Katanya tarekat sesat, para sufi-sufi membuat firqah jalan-jalan tersendiri, membuat ibadah yang tidak dicontohkan, yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesatnya di mana? Tidak ada satu orang pun dari tarekat sufi yang membuat amalan di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berthariqah, orang sufi yang berthariqah itu zikir. Zikir itu perintah Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Semua amalan-amalan sufi, semua amalan-amalan tasawuf adalah amalan-amalan yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Bagaimana menurut kalian semua? Mohon komen di komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.